Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah majlis al-fajar yang berbahagia. Alhamdulillah tentunya dengan Allah. Yang pertama tahajud bin nikmat sehat malam. Alhamdulillah. Yang kedua kita hadir di majlis taklim. Alhamdulillah. Ketiga kita bisa sholat Al-Quran, zikir dan tahmid sekaligus tawasul kepada Nabi, para aulia, solehin, dan orang tua kita bersama. Ini semuanya mudah-mudahan merupakan amalia yang akan mengantarkan kita senantiasa takarruf kepada Allah. Amin. Yang kedua, senantiasa kita dekat dengan Rasul. Amin. Yang ketiga, senantiasa kita tabarkan al-barakah karomah para aulia sekaligus birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua. Mudah-mudahan dengan ini semuanya kita senantiasa dapat rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa taala baik dunia maupun akhirat. Amin. Salawat dan salam pada kita sanjungkan kepada kita Muhammad. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, perputaran waktu amat sangat cepat, kita tidak terasa bahwa malam ini sudah awal dari bulan Rajab. Di saat bulan Rajab ini, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, pada saat malam Jumat, alhamdulillah, saya tadi sempat habis sholat maghrib saya baca kitab Durratun Nasihin. Ada salah satu hadis Nabi Muhammad SAW. Manakala malam Jumat pertama bulan Rajab, seluruh malaikat yang ada di langit dan di bumi mereka berkumpul di Ka'bah. Mereka mengajar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menawarkan pada mereka, "Sal ma'duri, apa yang kamu mau?" Kemudian mereka sepakat permohonan yang satu-satunya dimohon oleh mereka adalah ampunan dosa umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Bulan Rajab ini bulan ampunan dosa. Makanya harus kita banyak lakukan istighfar. Kemudian kita akan ketemu dari bulan Syawal berapa panjang umur. Amin. Amin. Jadi kita tahu bulan Syawal, satu bulan lagi ya. Besok aja belum tentu. Makanya saya tadi ada SMS pusat jadwal PLN, report PLN bulan saya insya Allah mudah-mudahan sehat. Ya kalau sekarang sehat, tapi kalau saya senantiasa insya Allah mudah-mudahan sehat, minta doa. Nah itu saya mudah-mudahan kalau sehat ya, amin. Nah ini yang kita harapkan. Apalagi satu bulan. Nah, satu bulan yang akan datang, wa anna sya'bana li islahil qalbi. Bulan Sya'ban yang akan datang adalah bulan perbaikan hati. Jadi
secara ampunan dosa yang kita lakukan secara atas anggota tubuh kita. Apa yang kita lakukan kalau tubuh kita, ucapan, pandangan mata, pendengaran telinga. Nah kita tidak tinggal rasa nih. Apalagi kalau kita komentar dalam sulam tauhid bahwa ada zina yang dilakukan, ada zina mata, ada zina telinga, betul? Apa zina mata? Zina melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Nah, kemudian ada zina telinga, pendengaran, untai bahasa yang keluar dengan zikir orang. Nah ini beberapa maksiat yang kita lakukan secara fisik bulan Rajab ini. Untuk apa? Untuk menyongsong di bulan yang sangat mulia dan berkah, bulan Ramadan. Persiapannya panjang, 3 bulan. Makanya kalau kita lihat, kita Rasulullah puasanya itu 3 bulan penuh. Kita yang bagus kita bicara tanggal pertama, 10 hari yang bagus. Kalau nggak bisa ya sudah minimal 1 hari, minimal. Kalau nggak bisa ya terlalu. Kan begitu ya, minimal. Kenapa minimal? Satu ketika ya Rasulullah menyampaikan dalam hadisnya, Rasulullah pada saat Mi'raj kemudian melihat dulu haus telaga yang begitu bersih, kemudian harum, kemudian manis, putih, yang begitu indah digambarkan oleh Rasulullah melihat itu. Tapi tidak ada air yang di dunia seindah air yang di telaga itu. Kemudian Rasulullah bertanya pada malaikat Jibril, ya Jibril untuk apa, untuk siapa itu dipersiapkan oleh Allah? Malaikat Jibril jawab, satu hadis, 5 soma rojab. Untuk orang yang puasa bulan Rajab minimal 1 hari. Di hadis yang lain saya tadi baca, 5 shalla alaika fi syahri Rajab. Bagi orang membaca sholawat buat kamu di bulan Rajab. Subhanallah.
wiridannya. Yang kedua sholawat sebanyak-banyak. Sholawatnya apa yang pendek aja, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terus banyak-banyak. Makanya doa yang tidak pernah ditolak hanya sholawat. Wiridan yang tidak pernah ditolak sholawat. Khusyuk tidak khusyuk, serius tidak serius. Subhanallah. Kita khusyuk, tidak khusyuk juga diterima sholawat. Niat tidak niat diterima. Mulianya Nabi di hadapan Allah. Ilahi sallimil ummah Kemudian malaikat Jibril ngomong, ya Allah, kekasihmu gelisah. Kalau kesah tidak tega meninggalkan umatnya. Terus apa yang dimintai Jibril? Dia menyampaikan, siapa yang menyampaikan salamnya dan menerima salamnya? Langsung Allah menyampaikan, engkau sendiri Jibril. Subhanallah. Setelah itu beliau datang ke malaikat Nabi, wahai Muhammad, Allah. Seandainya nanti ada umatmu menyampaikan salam, saya yang akan menyampaikannya. Alhamdulillah Jibril. Terima kasih ya Allah. Malaikat Nabi Muhammad dapat salam sambil menanyakan saking cintanya kepada kita. Subhanallah. Pada saat sakaratul maut, Nabi ingatnya kita. Nah, sekarang kita baca sholawat ini, Pak, kan malaikat Jibril kan siap untuk menunggu. Hadis Nabi malaikat Jibril. Malaikat Jibril itu punya ribuan sayap. Dua sayap dibeberkan saat Nabi kemana saja Nabi berada. Makanya Nabi tidak pernah terkena oleh matahari. Satu. Yang kedua, di hadis yang lain, hadis qudsi bahwa makhluk yang lain pun tidak akan kuat untuk menahan sinaran dari auratnya sinar Nabi. Sementara matahari kan awalnya sinarannya dari Nur Muhammad Allah. Jadi matahari, cahayanya Nabi dengan matahari hilang arah. Anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri anta sirru wa dhalli anta misbahus suduri. Allah ya Nabi salam alaika
Apa itu? Di saat kita sholawat, Nabi hadir. Makanya disuruh berdiri. Kemudian orang tua dulu saking yakinnya, maka disemprotin minyak. Betul? Ya, betul. Karena visinya Nabi bau harum. Yakin. Nah, orang sekarang nggak percaya, nggak yakin, masuk Nabi jauh datang. Apalagi Nabi. Kita waktu ngaji aja bau harumnya, pernah lihat. Makanya saya tadi lewat, saya assalamualaikum kepada ibu yang samping sana. Itu kan ada Mbak Kusuma Asmaja. Saya salah, sebab beliau lebih bisa lihat saya tak bisa lihat, saya yakin aja. Ini yang harus kita yakini, Rasulullah hadir, makanya dia boleh siap ya. Hal dia berdiri. Asyraqal badru alaina faltafat minhul wudu'. Siap. Asyraqal badru alaina faltafat minhul wudu'. Betul ya? Asyraqal badru alaina. Ya, malam dulu. Cuma lupa itu saya. Bapak ingat ya? Kalau saya ingat. Kalau saya salah ingat. Nah, asyraqal badru alaina telah tampak bulan purnama kepada kami. Wajib syukru alaina. Wajib kita bersyukur. Setelah tampak bulan purnama yang kegelapan dari tauhidiyah, kemudian datang cahaya terang benderang diniyah dengan datangnya Nabi Adam. Begitu Nabi mulia, begitu Nabi dijamin oleh Allah, bahkan Rasulullah dijamin oleh Allah untuk memberikan pertolongan syafaat kepada umatnya, syafaatul uzma. Cintanya Nabi kepada kita pada saat sakaratul maut punya kita. Kemudian hadis Nabi, amalia ibadah kita kalau hari Jumat dilaporkan ke Nabi. Jangan sampai kita dilaporkan ke Rasulullah kesalahan kesilapannya, tapi kebaikan-kebaikan. Amin. Rasulullah ini kalau yang kejelekan kesalahan Allah. Terus Rasulullah apa yang diminta? Ampuni umatku ya Allah. Di saat sakaratul maut, ya malaikat Israfil. Apakah begini sakitnya orang dicabut nyawanya? Apakah karena Rasulullah punya dosa? Tidak, supaya merasakan. Begini sakitnya Israfil, iya Allah. Permohonan Nabi apa? Israfil sampaikanlah kepada Allah, sakitnya umatku dari dulu. Sakitnya umatku satu semuanya sampai kiamat. Tolong dikumpulkan jadi satu. Yang merasa sakit sakaratul maut saya saja. Makanya kalau orang sudah memuliakan Nabi, Nabi sampai begitu. Minta sampaikan ya Allah Jibril kepada Allah. Karena Nabi Muhammad dengan malaikat Jibril kayak teman. Sampai malaikat Jibril datang di pintu, nggak berani masuk. Sebelum Nabi mengizinkan suruh masuk. Pada saat itu ada sahabat Abu Bakar, ya, kemudian istri Nabi, kemudian setelah itu Abu Bakar keluar ada tamu, itu Subhanallah. Walhamdulillah, wa la
kita. Dosa disengaja atau dosa tidak. Kemudian Allah akan sangat muliakan umat Nabi Muhammad di bulan Rajab ini adalah amal ibadahnya lipat gandakan sampai 7. Kalau di bulan-bulan yang lain amal pahalanya cuma 10, di bulan Rajab 7. Di bulan Syaban 700. Di bulan Ramadan 1000 bahkan lebih. Ini istimewa kenapa? Nih, perlu kita ketahui mengapa bulan Syaban akan pergantian amal. Supaya detik-detik akhir itu banyak amal baiknya. Nah, di awal-awal bulan Syaban, bulan Ramadan supaya catatan awal itu juga bagus. Kalau akhirnya bagus, awalnya bagus, insya Allah di tengah-tengahnya mudah-mudahan bagus. Betul? Amin. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Melihat Ka'bah tidak nangis, kemudian dia kepada Nabi tidak nangis, itu artinya sangat keras. Ini begitu cintanya Nabi kepada kita, subhanallah. Nah, yang paling kita terasa sekarang, Pak, Nabi ada hal lain yang diingat kepada umat, kepada kita itu masalah amal ibadah sholat. Yang ditanya apa? Ya umat, dipanggil ya umat 3 kali ya umat. Solu umat itu sholat. Nampaknya terjadi sekarang banyak umat Nabi yang banyak meninggalkan sholat. Sampai kemarin saya punya jadi teman-teman dalam jamaah. Beliau anaknya ditugaskan di luar negeri di negara mayoritas Islam. Dubes kita harusnya dipilih, kata dia, harusnya yang namanya mayoritas Islam, orang masih Islam, ternyata ditugaskan ke sana orang yang gak sholat. Malu-malu ini. Ini dia cerita, artinya bahwa banyak orang yang semakin kemarin semakin meninggalkan. Kalau sholat sudah meninggalkan, ini di dalam hadis Nabi mana dari kita berdiri, Pak, autul tasaburroh. Manakala bahasa Indonesia orang Islamnya sholat, rahmat dulu, berkat dulu. Nah, sholatnya enggak, rahmatnya enggak ada, berkatnya tidak ada. Apa yang ada? Siapa orang yang di dalam satu rumah, kata Nabi, ada orang yang tidak sholat, di rumah itu turun azab. Ya. Kemudian rumah itu kalau kita negara bangsa, orangnya pada kagak sholat, ya azab semua. Ya, orang musim hujan baru hujan, kemudian nggak hujan sehari yang sudah rasanya panas, betul? Rasanya panas. Makanya ada nyanyian dunia semakin panas, gitu. Kalau dia dari alam memang pohon-pohonnya semakin kurang, ya. Kemudian juga penyerapan air semakin kurang. Ya cuma dari segi batinnya itu, sholatnya makin jarang.
Sampai teman saya pernah pindah-pindah ke kompleks ini, kompleks ini, kompleks ini, kompleks ini. Sampai ke kompleks yang elit, kata dia, ya Allah, pengen dengar azan, kagak pernah dengar azan. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Ini akhir zaman. Oleh karena itu kita bersyukur. Masih dengar azan, masih dengar orang membaca Al-Quran. Masih dengar yang mau tahlil, masih dengar yang mau baca Yasin. Di tempat yang lain udah gila, betul. Di satu kenikmatan itu benar. Manakala orang sudah jauh dari sholat, sudah jauh dari zikir, akhirnya sholat dari zikri kata Allah. Dirikanlah sholat untuk ingat kepada. Manfaatnya ingat kepada Allah apa? Allah bizikrillah tatma'innul qulub. Ingatlah zikir kepada Allah menenangkan jiwa. Semakin banyak orang zikir semakin suci. Semakin orang jauh zikir semakin gersang. Semakin penduduk jarang zikir semakin negara dan alam semakin gersang. Nauzubillah. Di dalam salah satu hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bumi kalau kita diinjak buat ngaji, bumi berdoa, ya Allah, aku itu buat hamba-Mu yang menginjak-injak aku beribadah kepada. Dan ampunilah dosa-dosa, bumi berdoa. Tetapi manakala bumi diinjak oleh orang-orang yang nggak ibadah, ini bumi di dalam satu hadis Nabi di sehari malam 7 kali lapor. Ya Allah, aku tidak ridho, aku diinjak-injak oleh hamba-Mu yang maksiat. Izinkan aku untuk mengazabnya. Izinkan aku untuk membalasnya. Kata Allah, tunggu gemetar. Ayatnya, ya Allah, aku tidak ridho, Kau ciptakan aku dimakan buat maksiat. Tapi manakala dimakan oleh orang yang alim ibadah soleh, ya Allah, aku ridho. Aku dimakan untuk hamba-Mu yang ibadah. Makanya kalau orang bijak, batin yang saya sampaikan tadi, motong ayam itu tidak mau setelah matahari terbit. Kenapa? Setelah matahari terbit, makhluk Allah sudah dibagi rezeki. Seperti itu. Di saat sudah dibagi rezekinya kemudian dipotong tanpa dengan pada saat itu belum takdirnya, maka dia protes tidak terima. Makanya kalau orang sudah ke sana malah tidak mau makan kecuali pada saat ini potongnya juga sebelum dibagi rezekinya, sebelum matahari terbit. Yang kedua, dia ngomong, ya ayam, aku potong, engkau beribadah. Kata ayam, dia terima dan aku dia stop. Ini kalau mau begini kan kayak orang gila. Kalau imannya belum ke sana, tapi kalau imannya ke sana memang itu kenyataan. Itu ada tahu perasaan, ada insting, ghoriza. Makhluk Allah itu ada insting, ada ghoriza. Dia tuh peka. Makanya ketika Nabi Allah Sulaiman ke Jepang, di saat Nabi Sulaiman dengan pasukannya kemudian berangkat jalan, ada semut yang sedang terlentang. Nabi Sulaiman mengatakan, wahai semut, raja semut, kau perintahkan seluruh pasukanmu masuk ke lubangnya. Takut keinjak dengan aku dan pasukanku. Aku sudah pasukan kami akan lewat. Kemudian semut jawab, wahai baginda raja, kami semuanya sedang mengajak, kami mohon kepada Allah, munajat kepada Allah supaya Allah turunkan keberkahannya. Di saat sekian kontan, semut berdoa. Nabi Sulaiman takjub. Dan Nabi Sulaiman sebab disangka semut itu tidak ada manfaat dan maslahat dalam kehidupannya. Makanya kadang-kadang kita semut foto dibakar, betul Pak? Betul ya?
Nyamuk hakikatnya dia menyedot darah yang kotor. Tetapi kenapa sekarang terjadi? Banyak sekali takut dengan nyamuk, bahkan kadang-kadang ambil raket yang ada listriknya. Sekarang berapa dosa yang kita lakukan? Boleh kita bunuh binatang, tapi jangan dengan dibakar. Sekian tahun yang lalu, dengan suara burung, berapa ayam dan berapa burung yang dibakar. Itu perilaku manusia yang paling terhadap makhluk Allah. Pantas kalau dunia semakin panas dan semakin mengecam, karena kita sudah tidak bersahaja dengan makhluk-makhluk yang lain. Dari mana kesalahan dan kehilafannya? Dari mana polisnya? Allah tidak akan menurunkan musibah dan bencana menakutkan kemana-mana kita dekat dengan Allah. Hadis Nabi, dosa yang tidak akan ditolak oleh Allah langsung diturunkan di musibah di dunia ada dua, yaitu al-baghy, zina, yang kedua aqlul walidain, menyakiti kedua orang tua. Kita lihat sekarang sana sini semua maksiat merajalela. Sana sini banyak orang yang melawan orang tua. Bahkan ada guru menyentil telinga, kemudian guru dilaporkan pembela, akhirnya guru sampai di penjara. Guru menyentil telinganya anak tapi cinta dan kasih sayangnya. Dulu orang tua menyerahkan kepada gurunya, mau aku serahkan anakku ya guru, mau dijadikan apa terserah, mau diapakan. Saya ikhlas dan ridho apa yang terjadi. Sekarang banyak orang yang melawan, banyak orang yang tidak terima dengan apa yang dilakukan oleh guru, sementara guru cinta. Astagfirullah, Rabbal baraya. Astagfirullah, minal khataya. Kita pernah ada dosa menanggung dosa. Betul. Benar. Ini dosa kita yang ada ini. Kalau kita bedah dan kita buka, ya Allah. Contoh Pak, akhir-akhir ini banyak ditemukan yang namanya rumput alam-alam, ya. Sekarang kan ada terapi alam-alam untuk apa istilahnya anak jalanan. Satu-satunya rumput makhluk Allah yang tidak pernah mati itu alam-alam. Selagi masih pokoknya, perih berapa tahun aja itu masih hidup. Kena air langsung tumbuh. Kenapa? Makhluk yang namanya alam-alam itu ribuan membaca sholawat kepada Allah, membaca tasbih, zikir salih dan tahmid. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Semua makhluk yang ada di langit dan di bumi membaca tasbih. Makanya kita rumah, secara biologi ada rumah banyak pohon-pohonnya yang hidup, betul ya? Karena mengeluarkan oksigen, betul ya? Secara tauhid mereka membaca tasbih. Makanya kalau kita membaca Al-Quran, kita berzikir, kita salawat, mereka mendengarkan. Dia mereka. Coba kita 1, 2, 3, 4. Kita kalau membaca Quran, kita lagi zikir, tahlil dan tahmid.
Tidak ada angin. Tahu-tahu ada daun yang goyang. Itu daun yang goyang itu mereka, kita membaca tafsir mereka mengikuti. Kita membaca Al-Quran mereka mengikuti. Di saat mereka kita siram dengan air, mereka berdoa, ya Allah, sababi orang ini aku sedar ya Allah, ampunilah dosa-dosa. Terimalah amal ibadah. Astaghfirullah, Rabbal baraya, astaghfirullah, minal khataya, astaghfirullah, Rabbal baraya, astaghfirullah, minal khataya. Apakah ada makhluk yang sudah makan kemudian kita hidup kembali? Kapan terjadinya? Satu ketika Syaikhul Qadir Al-Jalani, ada seorang muridnya, kemudian muridnya disuruh Syaikhul Qadir Jalani makan dengan nikmat, kemudian sementara muridnya makannya sederhana, kemudian orang tuanya tidak terima. Di saat air sudah jadi tulang belulang, dagingnya sudah tidak ada. Kemudian Syaikhul Qadir Jalani dengan izin Allah, wahai jago, hidupkah kamu? Jago hidup. Kemudian kubur hidup tulang belulang. Dan dia mengatakan, Syaikhul Qadir, seandainya anakmu sudah seperti aku, silakan makan apa saja. Dan jagonya berkata bahwa aku dimakan oleh wali Allah dan aku itu orang yang ibadah. Dan dengan izin Allah aku hidup kembali. Subhanallah walhamdulillah. Kenapa kita belum terima dan kenapa kita tidak terima dalam takdir yang ada? Semua alam yang merupakan takdir kebesaran Allah. Karena kalau kita kosong. Khatamullahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatun wa lahum 'adzabun 'adzim. Jadi orang kafir kan kita kufur, banyak kufur. Kafir yang secara letter, secara definisi orang yang keluar dari agama Islam, keluar dari agama Islam. Tapi secara hakiki yang kafir itu kufur, kita kufur nikmat, banyak dan syukuran. Kita tidak mengerti dengan diri kita, siapa yang dosa. Kita kafir. Oleh karena itu kenapa Allah tutup hati kita? Kita tidak menikmati itu. Ya begini nikmat tidak merasakan. Kita tidak mengenal
Diri kita sendiri tidak mengenal. Apalagi kita mengenal lingkungan, apalagi kita mengenal makhluk yang lain. Diri kita sendiri tidak mengenal, jati diri kita sendiri tidak mengenal. Kenapa? Karena hati kita tertutup. Inilah yang harus kita kembali. Supaya membuka, supaya kolbi kita nur, hidayah turun. Satu-satunya jalan. Tidak ada lain, harus banyak istighfar. Kita istighfar pada saat istighfar. Kemudian di saat istighfar pada sholat, saya masa Allah turun apa? Ingat cintanya Nabi pada kita. Ya Allah, betul-betul. Inilah nikmat. Makanya satu ketika Rasulullah mengangkat air putih, kemudian meneteskan air mata. Sahabat bertanya, Rasul kenapa engkau meneteskan air mata? Teteskan air mata ini bukan karena tidak hidup, tapi nikmat rahmat dari Allah. Jadi orang bisa menangis rahmat dari Allah. Saya melihat di TV, kemudian ada satu orang bahwa orang yang bisa menangis itu air tangisan itu membawa racun. Jadi kalau orang menangis berarti racunnya hilang. Ribuan racunnya akan menimbulkan penyakit dengan mata nangis itu satu mata. Kita nangis bisa banget, betul lah. Karena hati kita yang kosong. Kenapa hati kita kosong? Karena kita tidak bisa untuk menjaga supaya hati bersih. Dengan syukuran ini kita apa yang kita lakukan? Pertama banyak istighfar. Yang kedua banyak sholat. Yang ketiga memperbanyak sholat. Maka bisa sholatnya lagi 5 waktu ditambah itu bukan yang wajibnya. Kita banyak sholat yang rawatibnya, yang tadinya sering menjaga. Betul. Kemudian sholat nawafilnya, sholat sunat-sunatnya, sholat duha, sholat tahajud, sholat tasbih, sholat hajat, sholat taubat. Nah kita terus karena untuk bikin semakin banyak sholat seluruh kaum berdoa. Terus saja. Ini di saat kita persiapannya ini nanti kesalahan-kesalahannya menurut Raja Mukul bulan Syaban dan sudah ini kepada perbaikan hati. Bulan Ramadan kita keliru dulu. Di sini ada orang-orang yang hidayah kita. Di saat dalam bulan malam dari Ramadan kita perlu di Allah semakin dekat dan mendekatkan diri kepada Allah. Dan ini merupakan satu perkara. Barangkali dari perusahaannya sudah sempat.
kita langsung kemudian iya betul. Nabi memang bisa langsung minta kepada Allah. Cuma kan takdirnya, ikhtilafnya Nabi kepada Allah tidak langsung bertambah langsung kepada Allah karena ada sebagai apa istilahnya penjembatan. Kayak seperti kita ada orang yang kita dekat saking takdirnya, saking gimana lah, orang berbuat cuma ada orangnya perantaranya. Kita kadang-kadang kita menyampaikan kepada perantaranya yang lebih manusia. Jadi itu bukan berarti Nabi tidak mau ke sana, tapi kami takdirnya Nabi sehingga tetap satu pemanfaatan apa istilahnya makhluk yang lain malaikat Jibril untuk sebagai perantara komunikasi. Ini merupakan salah satu tauhidiyah. Nah ini ikhtilaf dan ta'wil. Begitupun kita, apakah kita tidak bisa langsung ke sana? Bisa, tetapi alangkah baik kita melalui wassalam dan kita melalui berbagai macam media ya, supaya kita lebih Allah Subhanahu wa Ta'ala prosesnya lebih mudah dari amal untuk mengamalkan. Ada lagi silakan. Kalau ada yang tanya, alhamdulillah. Saya banyak enggak. Hanya tentang pada awal Bapak tadi disebutkan para aulia. Sering selama ini yang sudah dilakukan di Al-Islam itu dibacakan semua ini khusus untuk Abdul Qadir Jilani kita baca Al-Fatihah. Nah selama ini yang saya kerjakan dia pada waktu Jumat itu doang. Gitu. Gimana sebaiknya? Apakah setiap hari saya harus bacakan itu untuk beliau? Gimana? Iya, makasih. Ini kalau kita apa yang kita konteksnya tadi sama ya. Kalau kita berdoa seperti tahlilan, alangkah baiknya apakah memang kita setiap berdoa dan tahlilan tawasul kepada mereka? Apakah hanya waktu-waktu tertentu saja? Yang bagus memang seperti itu, jadi setiap waktu. Nah ini yang saya rasakan, makanya saya kalau tawasulan tahlilan berdoa sebelum cerita saya terus sebut itu. Kadang-kadang sehari 5 kali, kadang-kadang 3 kali, kadang-kadang 2 kali, minimal 1 kali. Yang setiap tahu ternyata saya punya orang yang sebagai jubir. Ini maaf saya cerita supaya yakin ya. Saya sekian puluh tahun tawasul itu, kemudian akhir-akhir ini saya punya jubir ya. Juru bicara, ada orang yang hatinya bersih, nah rohnya para aulia bisa masuk. Nah kemudian ternyata setelah saya banyak tawasulan ini, mereka yang merasakan ada beberapa aulia yang datang, kemudian Ustaz mau ada tamu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian dia nasihatin saya. Nah itu manfaatnya. Di saat-saat mereka sering dikirimin oleh kita, mereka senantiasa akrab dan mereka mendoakan kita. Itu ya. Jadi artinya bahwa semakin banyak kita sebut, semakin banyak kita kirim, mereka semakin banyak mendoakan kita. Nah, ini yang kita harapkan orang-orang soleh, orang bersih yang kita kirim, kemudian mereka akan kembali balik. Seperti sampai ada salah satu syekh yang ngomong, Ustaz, kalau apa istilahnya melempar bola ke tembok, kira-kira bola itu akan berbalik tidak? Kata saya berbalik ya. Nah itulah yang namanya kita doain mereka. Itu pada saat kita doain mereka, nanti mereka akan mendoakan kita. Akhirnya ini kembali lagi. Jadi itu yang paling harus kita rasakan, yang paling bagus maksudnya kita mau lidah kita tawasul dulu ya, supaya di saat lidahnya itu satu keberkahan dan mudah-mudahan dengan keberkahan dan mereka sering mendoakan kita ya, lidahnya itu ada nilai yang positif dan nilai satu keberkahan.
boleh. Kan selama ini saya diajarkan oleh bapak-bapak bahwa kita sebelum baca Al-Quran nih, baca kira pahalanya buat ini. Nah, saya ikutkan bapak saya Abdul Khair Jalaluddin tadi. Apakah itu boleh begitu? Boleh. Nah, kita membaca, kita yakin tadi ya. Kemudian Rabbana taqabbal minna, terimalah, sampaikanlah pada kesimpulan yang kita tadi sebut ya. Itu bukan berarti kita ini tidak dapat pahala. Orang yang melakukan hal baik, kita sampaikan kepada mereka, kita pun dapat, bukan berarti kita kosong. Jadi itu yang paling bagus seperti itu. Enggak disamakan dengan ibu bapak saya, beliau itu kan seorang yang jauh lebih ini. Saya enggak berdosa. Enggak. Tapi Pak, karena begini, ibaratnya kan gini air ya. Airnya kan sama-sama putih. Kemudian dibagi kepada sipulan. Bukan berarti airnya juga air yang manis dia karena lebih berat tidak. Karena ini air yang asli itu mereka yang paling ilmu. Fatihah ini merupakan satu kumpulan kitab. Nah, kemudian dibagi mereka lebih nikmat senang, apalagi orang tua kita. Makanya Bapak Ibu sekalian berbahagia kalau kita hatinya bersih. Pada saat kita tawasul, ini apalagi malam Jumat, kita khusnudun orang tua kita dapat rahmat Allah, mereka ngontrol kita. Itu salah satu hadis Nabi bahwa mereka itu dapat izin Allah untuk ngontrol keluarga. Makanya orang tua dulu itu kalau malam Jumat, cuma prakteknya orang tua dulu kadang-kadang salah. Saya ingat waktu dulu orang tua itu kalau malam Jumat ada di kamar itu yang senamnya jam kerja di sini. Betul nggak ya? Nah, itu prakteknya salah, cuma keyakinannya benar. Prakteknya salah, mereka tidak buktikan kerjanya. Mereka datang itu ingin apa yang harus kita sampaikan kepada mereka supaya mereka pulang dan oleh inilah yakin. Tahlil, tahmid, doa. Nah, ikan benaran sekarang jangan dibeli ikan sedang, kita uangnya disodakokan. Makanya saya ngomong kalau takziah itu, apa istilahnya kalau takziah, saya ngomong tolong kalau orang tua meninggal, pada saat dia memberikan orang tua setiap bulan seumpama 1 bulan 100.000, jangan merasa orang tua mereka ada 100.000 itu jatahnya orang tua, dikirim ini dengan cara apa? Disodakokan namanya. Supaya orang tuanya tetap setiap bulan dapat kiriman. Jadi itu lebih bagus. Ya semakin kemarin saya merasa setelah dapat jubir ini maaf ya, tolong jangan cerita orang kalau belum sampai saya nyambung. Saya insya Allah mau doanya besok pulang. Besok mau pulang kemana? Pulang ke karena saya tawasuli gitu ya. Syekh itu katanya Ustaz, kapan-kapan saya akan didatangi. Ngomong juga antara kami. Jadi kemudian adik saya jurusan filsafat. Kalau filsafat itu kan nyambung masalah itu berapa puluh tahun kan tawasul begitu, kemudian sekarang merasakan nikmat melihat kita komunikasi. Ini saya sudah puluhan tahun, makanya saya saya yakin mereka itu hadir, Rasulullah itu hadir, mereka itu dengan itu. Ini kita buktikan sendiri. Waktu berapa tahun yang lalu ya, kita ngaji itu kan ada usul harus betul. Ini ada salah satu aulia yang datang, masih ingat ya? Di musola ini masih ya? Masih ya? Kalau orang belum sampai ke sana, orang bilang saya pernah ada yang menuding bahwa ajaran saya ajaran sesat. Yang menuding bahwa saya tidak meyakininya tidak. Makanya kalau tawasul ini aneh murid saya. Kalau tawasul itu dulu ada 3 menit, 5 menit buat. Kalau harus datang itu aulia. Kalau doa kita lagi saja itu jin.
karena ini itu juga ya. Jadi artinya bahwa kita tawasul kita mengirim kepada mereka. Ini betul bahwa timbang kentang gitu. Nah ini kalau yang sudah orang yang banyak. Jadi di sini ya, ini akrabnya ya. Kita baginya akrab komunikasi. Orang tua kita datang, itu bisa kita nikmati. Ada lagi silakan Mas. Ya. Mungkin sebelum biar kita tahu Syekh Abdul Qadir Jailani itu kedudukan derajatnya bagaimana itu? Oh iya, subhanallah. Sultan Aulia Qutbur Rabbani Syekh Abdul Qadir Jailani seorang rajanya para wali. Itu beliau satu ketika yang kita lihat, kok begitu derajatnya mulia amat. Itu beliau itu sebetulnya dari beberapa keturunan dari Nabi. Beliau itu dari keturunan Nabi. Satu ketika sekian hari beliau tidak makan. Kemudian pada saat perutnya keroncongan ngomong, jangan kotain, nanti makan. Nanti jatuh sebelum Allah izinkan untuk engkau memberikan menikmati sesuatu. Kemudian Allah perintahkan mengutus malaikat rahmat datang. Wahai Abdul Qadir Jailani, Allah perintahkan engkau izinkan untuk makan. Apa luar biasa. Nah, ini beliau pada satu ketika di Baghdad, ya, ada 100 ulama. 100 ulama datang ingin menguji keilmuannya beliau. Kemudian datang, semua ulama mempersiapkan dengan berbagai macam pertanyaan. Ternyata satu persatu itu dijawab semua. Dan Syekh Abdul Qadir Jailani sudah tahu ulama 100 ulama datang kemudian mau tanya masalah ruh semuanya. Sampai-sampai satu ketika ada yang namanya muridnya Syekh Saman. Pernah dengar Syekh Saman ya? Pernah ya? Kalau orang Betawi biasa manahnya Syekh Saman. Itu Syekh Saman itu muridnya Syekh Abdul Qadir Jailani. Satu ketika ada orang Yahudi, orang Nasrani ya, lagi ngomong, saya tidak akan memuliakan. Jadi dialog dengan Syekh Saman. Saya tidak akan mengimani nabimu karena nabi saya lebih mulia dan lebih pandai, lebih cerdas, lebih pintar dari nabimu. Apa alasannya? Bahwa nabi itu diberikan mukjizat oleh Allah, bisa menghidupkan orang mati dan bisa menyembuhkan penyakit buta. Syekh Saman lapor kepada Syekh Abdul Qadir. Tunjukkan orang itu ketemu dengan saya. Artinya ditunjukkan. Ketemu, apakah kau mengatakan bahwa nabimu lebih mulia daripada Nabi Muhammad? Iya. Nabimu lebih pandai dari Muhammad? Iya. Apa alasannya? Bahwa nabiku bisa menghidupkan orang mati. Oh begitu. Tunjukkan kuburan mana yang kau ingin dibangunkan. Katanya ditunjukkan. Kemudian Syekh Abdul Qadir Jailani menyampaikan, wahai fulan, dengan izinku kau bangun. Nabimu dengan izin Allah bangun. Saya dengan izinku kau bangun. Tentu dengan dilarangnya, dengan seketika itu kuburan langsung bangun. Ini muridnya, umatnya Nabi Muhammad bisa membangunkan dengan izinnya. Nabimu dengan izin Allah bisa membangun. Bagaimana? Nabiku lebih mulia dan ini umatnya sebegitu dekatnya dan sebegitu mampunya. Apalagi nabiku. Nah, terus mana orang yang ingin kau sembuhkan? Makanya semua para aulia dan para wali. Kalau ketika ada orang yang dekat dengan Nabi itu pemimpinnya itu orang Sudaga. Kemudian dia yakin pada saat dipanggil Syekh Abdul Qadir Jailani dia datang, minta pertolongan dia datang. Di saat di pertengahan jalan dibegal. Pada saat mau dibegal dia ingat, ya Syekh Abdul Qadir, ya Syekh Abdul Qadir Jailani tolong aku. Itu langsung pada saat itu murid-muridnya tahu itu sendalnya pakaian. Tahu-tahu mulai ngaji pakaiannya diambil dilempar.
Lewat itu orang yang mau dibegal tuh begalnya jatuh karena dengan kena sandalnya jatuh. Makanya kalau bapak itu Syekh Abdul Qadir yang datang, apa nyebut itu datang ada beliau, jadi nempel betul. Satu ketika saya murid saya kesurupan, saya bingung, saya nggak ngerti apa saya nggak biasa begitu. Ya Allah bingung. Pada saat kesurupan saya bingung tawasul aja. Ila hadratin Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khususnya Syekh Abdul Qadir Jailan. Oh panas. Panas. Kalau panas keluar. Kalau nggak keluar saya kabur. Iya saya keluar. Saya takut. Jadi luar biasa. Beliau adalah rajanya wali. Beliau pun pernah datang ke Indonesia. Gimana? Kenapa? Katanya turunan Banten. Bukan. Itu saya Nawawi, sorry maaf. Syekh Nawawi. Iya, maaf. Syekh Abdul Qadir Jailan. Nah, itu tawasul itu semuanya itu dalam story tawasul itu kenapa? Kayak seperti kita tahlil itu kan story jalan. Tawasul itu tetap melalui proses kenapa disebut Syekh Abdul Qadir Jailan mengharapkan dari karamahnya beliau kita doanya lebih diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bolehkah kita tidak tawasul dengan Syekh Abdul? Boleh kan? Karena takdim kita tawasul karena beliau begitu. Nabi saja takdimnya minta bantuannya mereka Jibril. Apalagi kita ada takdim itu satu prosesnya. Jadi itu syartnya itu kalau kita yakin Pak kita pada saat dilahirkan Nabi Mustafa Rasulullah Jalla Allah Taala khususan Sultan Negara Rabbani Syekh Abdul Qadir Jailani. Kalau batin kita yang benar bersih, beliau datang. Dan beliau janji kalau disebut itu datang. Nah sekarang orang banyak bisa nggak mereka beliau datang semua? Tidak bisa. Ada orang Jawa, Mbak Mangli. Pernah dengar Mbak Mangli? Pernah ya? Beliau tuh ngaji 10 tempat, waktunya sama, orangnya sama. Itu baru lama. Orangnya satu, jamnya sama, 10 tempat. Satu. Yang kedua, jutaan orang tidak pakai loudspeaker, semua dengar semua. Umpamanya. Kebetulan kemarin, saya bulan yang lalu ada orang yang pernah ikut ngaji di Bangkali. Saya cerita begitu dia ngakui. Dan itu ada kakek dari wali murid saya. Anaknya dan cucunya masih kecil bisa ngaji. Dia melihat Jakarta itu seram, di mana ada madrasah, kok anak kecil itu cucu saya bisa ngaji. Jadi lihat madrasah saya. Pas saya cerita Mama. Satu waktu orangnya satu, 10 tempat bisa ngaji. Ribuan orang, satu orang bisa dengar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Di dalam surat Al-Baqarah ayat berapa? Jangan kau katakan mereka mati, bal ahya. Innallah akan tetapi mereka hidup di surga walakin la tash'urun. Akan tetapi kamu tidak merasa. Yang merasa orang-orang tertentu dikasih ilmu oleh Allah, merasa bahwa bisa komunikasi dengan mereka. Termasuk saya tidak bisa berkata saya cuma hanya merasa pada hari saya ada teman yang bisa ini sebulannya, ini syekh ini datang. Waktu itu juga saya nanya, saya ngaji juga saya nanya, mengaji di Gunung Pajar ada bau harum. Siapa? Kemudian beliau orang-orang tertentu. Saya tidak bisa, cuma saya bisa merasakan ada bau harum. Kemudian lagi wiridan ada bau anjir, itu ada yang lewat. Ini yang saya tidak bisa. Coba orang tertentu yang kata Nabi Allah berfirman,
Walaupun la tashurun, akan tetapi kamu tidak rasa. Hanya orang-orang tertentu yang diberikan dikasih ilmu oleh Allah bisa berkomunikasi dengan dia. Jadi ini yang harus kita rasakan. Kayak kemarin saya lihat di cerita saya khotbah. Orang lagi khotbah kok, saya khotbah salam dulu. Salam saya imam lagi imamin sambil saya hati-hati banget salam dulu tekok cukup gitu ya. Dan di bapak baru dan juga ada suatu kejadian yang aneh. Kemudian dipanggil, terus dia punya kelebihan ini. Pak, jin, lama, maksud saya. Dia saya baru salam dulu, saya disuruh. Dia yang disuruh kalau yang salah itu kalau jin itu lain dengan manusia. Kalau disuruh tuh anu banget, tunduk banget sama yang nyuruhnya. Besi, enggak mau. Saya masih saya profesor salam dulu, laptop full. Kata saya, ya Allah, jangan begitu ini. Saya aja udah beberapa lapis masih nembus gimana orang. Jadi itu yang saya coba dilihat. Saya pernah baca majalah gitu ya. Iya. Baca meeting apa. Jadi ada yang orang jual game gitu. Iya. Ada jual beli. Itu ada TV ada kemarin Ini sudah jual game. Saya mau beli. Iya betul. Itu bisa dibeli itu game gitu. Iya. Bapak-bapak, ibu-ibu, ya kalau nggak salah 2 tahun yang lalu, ibu nggak ada. Iya, nggak ada yang beli. Iya. Dulu, kalau nggak salah 2 tahun atau 5 tahun yang lalu, jamaah saya pernah ada beberapa ibu-ibu nanya sama saya, Pak Ustaz, saya ditawarin. Tawarin apa? Tak tawarin untuk membeli jin untuk menjaga rumah. Saya banyak Pak. Saya orangnya nggak pernah serius menangan duitnya. Cara sebab jual beli, babul buyung, ya. Jual beli tidak boleh jual beli yang tidak ada ainnya. Ain itu bentuknya barang. Jadi kalau istilahnya jual beli jin, berarti jual belinya tidak sah. Karena sesuatu yang tidak jelas. Kemudian saya ngomong, buat apa ibu buat jaga rumah? Yaudah gini aja bu, berapa? 5 juta sediain 5 juta dia. Ibu tahu gak jin? Gak tahu enak nih gak tahu ibu. Terus gimana? Kalau saya bawa botol lapisnya botol jin. Ibu kan gak tahu. Ini yang penting saya bawa botol, saya dapat terus 5 juta. Oh begitu botol dia? Ya ibu gak tahu. Kan orang kan begitu. Nanti banyak sekarang penipuanmu. Terus gimana? Jangan, gak usah. Supaya ibu rumahnya diberkahi, dijaga oleh Allah. Sudah banyak ibadah, ada sholat, beribadah. Kalau kita yakin seperti dengan hati itu kita baca, insya Allah kan dijaga. Dari makhluk yang mana-mana, manusia, namanya jin, orang yang tampil di situ ada hikmahnya. Siapa orang yang baca hati, kita akan dijaga. Sampai dari kemalingan sampai kebakaran. Oh gitu ya Pak Ustaz, udah sediain 5 juta yang buat saya. Jadi memang betul tuh. Kalau nggak salah 4 tahun dan beberapa tahun itu ngomong luar biasa jual beli jin. Makanya banyak orang ketipu kan. Sampai ada orang yang ketipu kan begini. Ada orang yang sekarang banyak yang macam-macam dengan minyak jutaan. Padahal minyaknya belinya 50.000. Macam-macam sekarang. Makanya ada saatnya. Jin itu kalau ini semua sabar-sabarnya jin, semarah-marahnya manusia. Kita tuh orang marah, itu lagi sabarnya jin. Jadi hati-hati, jangan kita berkomunikasi, jangan kita akrab, jangan kita dengan milik jin. Tetapi kalau dia ribut, dia ngomong saja. Ya kalau bapak yang bisa melihat itu mungkin yang ngaji ini ada jin yang ikut ngaji. Ya, karena ada jin Islam kan. Jadi mungkin kalau bapak yang punya ilmu, mungkin ini ada yang ikut ngaji di sini banyak kan. Cuma sampai bisa lihat. Kebanyakan memang pakainya botol, jadi masukkan botol.
dinginnya juga saya masukin botol, buang laut gitu. Iya Pak, begitu sih. Makanya saya pernah ada yang nawarin, ya saya dibajalan aja. Kalau saya punya bos, kenapa? Gue pikir bos yang dia katanya ada yang jaga siapa orang yang bisa buang bersama. Emang kenapa? Mau dibayar sekian, udah aman saya, gitu kan? Saya bajalan, aman saya. Emang bosnya tidak bisa. Bosnya tahu nggak sih? Nggak tahu. Nah ini order. Dalam hati. Terus kapan? Ya yang penting kita tinggal ngomong aja, sholat aja. Ya, habis sholat, kemudian kita wiridan. Habis wiridan di dalam kita itu kadir. Manakala rumah tempat dibaca di surat Al-Baqarah, manakala ada makhluk halus itu kabur. Ya, kemudian tinggal kita bawa botol aja. Habis bawa botol kurang-kurang nangkap itu loh. Bosnya nggak tahu, ya juga nggak tahu gitu. Jadi nangkap dibuang. Sekarang banyak orang nipu kok. Banyak orang nipu. Ini rumah makhluk yang namanya jin itu lebih banyak daripada manusia. Setiap rumah pasti ada jinnya. Sebab bumi ini tidak ada yang tidak diisi oleh jin. Makanya kita, kenapa sih harus istilahnya masuk kamar mandi suruh DM? Karena di situ takut ada makhluk yang namanya manusia, di luar manusia. Kita harus mandi dan segala macam. Kenapa? Karena ada makhluk yang lain. Cuman kalau makhluknya memang istilahnya jin Islam, orang ibadah senang. Dari rumah kita, jinnya Islam ibadah senang, nggak ganggu. Tapi manakala jinnya yang tidak ibadah, kita baca sholat, kita baca sholawat, kita baca Quran, kita ngaji, kita sholat, mereka panas, kabur. Ada orang yang tidak ibadah, minum sama kita diganggu karena dia kesel. Jadi tidak usah, saya cuma menurut aja. Jadi lagi pada ngaji ya sudah dia kita sekarang ngaji, tapi ngaji ada yang ikut ngaji. Jadi kita nggak perlu takut. Betul. Dia di alamnya. Alamnya. Ada orang yang jadi saya husnuzon ya. Saya sholat dulu di depan, apalagi silakan sekarang kita sambil kuburan. Usul di belakang banyak lama dia. Pada Islam dia, pada Islamnya, dia pada alam kan berbeda. Mereka makhluk Allah. Udah betul usul sama-sama. Jadi ada lagi yang bertanya silakan. Ustaz yang bilang Kiai Mahmud tadi, Mama sudah. kalau itu kan diganti mulu. Kalau kita datang itu kan belum tapi nggak tahu jalannya, kalau tahu dari juga. Itu seorang wali. Benar-benar apa? Nggak ada yang lihat kalau jalannya gimana. Kalau tahu dari juga. Dari ibadah. Makanya ada muridnya pengen karomahnya Bang Malik susah. Jadi kali mulia itu yang benar. Saya punya kiai almarhum Al-Maghfurah Yaqullah. Ini ada kaitannya dengan cerita wali ya. Pada saat beliau mau hadir di haulnya Syekh Maliki di Malang, itu ada pesantren Darul Hadis. Itu Syekh Maliki itu hafal 7 juta hadis. Hafal 7 juta hadis. Dia pun seluruh dunia. Nah beliau mau datang ke haulnya Bang Mangli, kebetulan di Pulau Gadung belum ada jalan tol. Beliau mampir di Pulau Gadung, kemudian sebelum Pulau Gadung ada pasar ya. Ada pasar, ada pisang yang begitu bagus banget. Beliau mau mampir, nggak jadi lewat dari Pulau Gadung, isi bensin. Kemudian agak belum berangkat langsung. Di saat lagi beres-beres, ada mobil Mercy hitam bagus sekali. Tahu-tahu di sampingnya itu beliau katanya mau bahasa Arab, kalau beliau cuma artinya begini kalau orang ini Kiai monggo, kata dia suka ini. Itu pisang yang diingini tidak dibeli, langsung dibeli oleh Imam Malik, dikasih. Itu waliullah sama-sama dengan wali itu penting. Dan nanya dari mana Kiai, saya habis meriksa kontrol toko saya, beliau punya toko emas di Pasar Baru.
kemarin cerita orang itu bahwa semua keturunannya punya memang betul semua keturunan punya tokoh emas-emas. Itu wali-wali. Pak, ya silakan Pak, barangkali ada tanya lagi silakan Pak. Kaitannya dengan materinya tadi. Tadi. Kalau tidak ada, apa yang harus kita lakukan? Di antaranya saya tadi sedikit ya Pak. Banyak istighfar, banyak sholawat, kemudian banyak sholat puasa. Ya. Kalau yang bagus itu memang puasa itu dari ya 1 bulan penuh ya. Kalau nggak bisa ya dari tanggal pertama sampai tanggal 10. Ini kan malam keempat ya. Kan sebab tanggal pertama kan hari Senin ya. Kita tinggal bisa hari Senin sudah kapan aja. Yang minimal memang 1 hari wajib. Sebulan sehari maksimum. Jadi jangan sampai. Nah, kemudian yang kedua, kita lakukan banyak-banyak sholat ya. Kita akan sholat yang lainnya karena bukan itu 70 lipat jasa. Jadi yang harus kita lakukan 70-nya ini Pak. Di bulan yang lainnya 10, sekarang 70. Ini merupakan istimewa bulan saja. Yang diistimewakan oleh Allah. Kemudian kebetulan malam ini seluruh makhluk yang namanya malaikat. Ini malam pertama, yaitu malam Jumat pertama mereka kumpul di Ka'bah. Nah, pada saat nanti detik-detik malam jam 12 mereka kumpul semua menggunakan jemput. Kemudian apa yang dimintakan subhanallah, mereka hanya minta ampunan dosa umat Nabi Muhammad SAW. Kemudian jawab Allah subhanallah, qad ghafartu lahum. Dijawab, sungguh aku telah mengampuni mereka. Dan malaikat tanya lagi apa yang minta? Tidak, saya minta semua. Itu subhanallah. Kenapa? Karena Allah subhanahu wa ta'ala lebih dekat dengan Nabi dan lebih dekat dengan umat Nabi Muhammad SAW. Siapa yang tidak diampuni oleh Allah? Di antaranya satu orang yang melazimkan maksiat. Yang kedua menyakiti kedua orang tua. Yang ketiga putus silaturahim. Yang keempat orang yang berzina. Yang minum-minuman, kita semuanya lewatnya. Yang paling penting kita yang khawatir kita akul walidain menyakiti kedua orang tua. Nah, kita khawatir kita menyakiti kedua orang tua. Manakala orang tuanya sudah tidak ada, kita khawatir orang tuanya tidak hidup. Kedua hal yang kita lakukan. Satu tadi banyak tawasul kaya. Yang kedua banyak soal kita ada biasa untuk orang tua. Jadi yang paling penting kita insya Allah mungkin tidak. Kemudian kita musyrik tidak. Ya, kita mudah-mudahan tidak. Mohon orang ini memutus silaturahimnya insya Allah. Nah, kita yang paling penting akul walidain takutnya orang tua pada saat posisi kita dulu atau apalagi kalau kita orang tuanya ada sekarang ya kita tetap harus minta hidup kita ikhlasnya supaya Roma dan Raja dan Roja datang itu betul-betul membawa keberkahan kita. Astagfirullah Rabbal Baraya. Astagfirullah minal khataya. وسلم ورضي الله تعالى عن كل الصحابة سيدنا رسول الله أجمعين. حمدا الشاكرين حمدا الناعمين حمدا يعافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر ولك الملك كما ينبغي لجلال وجهك الكريم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. اللهم ربنا تقبل وأوصل ثواب ما قرأنا في هذا المجلس كله. نتيجة مرسلة ورحمة نازلة وبركة شاملة نقدم ونودها إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته ولبيته وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والملائكة الله المقربين وجميع الصحابة والقرابة والتابعين وتابع من تابعهم كان المشارك إلى مغاربها سيبتها وحياتها إلى شمالها خصوصا سلطان تعالى الشيخ محدث عن الخالد الجيلاني
wa li abaina bapak-bapak kami wa ummatina ibu kami jadinya kami saudara ya Allah. Guru-guru kami ya Allah yang telah kami sebut dan tidak kami sebut ya Allah. Maghfir lahum warhamhum wa'afihim wa'afahum. Ampunilah dosa-dosa mereka ya Allah. Kasih sayanglah mereka ya Allah. Allah menjauh kubur Allah berjaya. Jadikanlah kuburan taman-taman surga ya Allah. Hidup ya Allah. Berikan panjang umur berkah hidup mereka ya Allah. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim. Anzil rahmah wa barakatuh alaina wa ala al-qubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Irfa'na darajat wa kaffir 'anhum sayyi'at wa dha'if wa hasanat. Ya Rahman ya Rahim ya Fattah ya Razzaq. Berkat syafaat Rasulullah, berkat rahmat para mu'minin, berkat ridho kedua orang tua kami dan guru-guru kami ya Allah. Bukalah hati kami ya Allah, anugerahkan kami ya Allah ilmu yang manfaat. Anugerahkanlah kami ya Allah hati yang bersih. Anugerahkan kami hati yang semakin yakin, yang semakin tasyakkur kepadamu ya Allah. Ya Rahman ya Rahim, jadikanlah kami hamba-Mu yang senantiasa bersyukur. Jadikanlah keluarga kami keluarga sakinah mawaddah warahmah. Antarakanlah kami ya Allah sebagai hamba-Mu yang senantiasa mendekatkan diri kepadamu ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, bimbinglah kami dan anak keturunan kami ya Allah. Dengan terus kami menjadi anak yang saleh dan saleh. Allah saleh dan saleh ya Allah. Terimalah ya Allah amal ibadah kami ya Allah. Ampunlah dosa-dosa yang telah kami lakukan dan akan kami lakukan. Berikanlah keberkahan dalam keluarga buat kami ya Allah. Biar kami lebih yakin kepadamu ya Allah. Sehingga dosa-dosa kami tidak ada yang senantiasa berjumpa dengan Kau ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma